Efektivitas pendekatan project-based learning ditinjau dari kemampuan statistical literasi dan self-regulated siswa SMP. Latar belakang. Matematika dipandang sebagai salah satu pelajaran di sekolah yang memiliki peranan penting dalam membentuk siswa yang berkualitas. NCTM tahun 2000 menetapkan 5 standar kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran, dan kemampuan representasi. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut, perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penugasan bervariasi, yang menciptakan ruang bagi guru dan siswa untuk dapat melakukan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan nyata dan tentunya bermakna. Dengan demikian, salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu pendekatan project-based learning. Selain itu, salah satu kemampuan yang penting untuk dikuasai siswa pada abad 21 ini adalah kemampuan statistical literasi. Mengingat saat ini banyak informasi yang beredar berupa informasi statistik yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Selain memperhatikan kompetensi pengetahuan, hendaknya guru juga memperhatikan kompetensi sikap siswa. Sikap yang penting untuk dimiliki siswa yang sesuai dengan pembelajaran yang digunakan adalah self-regulated. Menurut Zimmerman, menyatakan bahwa self-regulated pada siswa mendekatkan pada rasa percaya diri, tekun, dan penuh ide. Oleh karena itu, pendekatan project-based learning diharapkan tidak hanya mampu mengoptimalkan kemampuan statistical literasi, tetapi juga self-regulated siswa. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan ialah eksperimen semu dengan pre-test dan post-test design. Adapun desainnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Variabel bebas penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran yang terdiri dari pendekatan project-based learning dan pendekatan saintifik. Untuk variabel terikatnya ialah kemampuan statistikal literasi dan self-regulated siswa. Masuk kepada teknik analisis data. Yang pertama ialah deskripsi data. Data yang dideskripsikan adalah hasil pretest dan posttest kemampuan statistikal literasi dan hasil angket sikap self-regulated siswa SMP di awal dan akhir penelitian. Yang kedua ialah uji asumsi, di mana uji asumsi terdiri dari dua uji. Yang pertama ialah uji normalitas multivariat yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada kedua kelompok mempunyai matriks varians kovarian yang sama atau berbeda. Yang ketiga ialah uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata ini dilakukan pada skor pretest. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan awal siswa di kedua kelas ini berbeda atau tidak. Adapun asumsi pada uji beda rata-rata ini adalah yang pertama, apabila H0 diterima, artinya rata-rata kemampuan awal siswa antara kelas dengan pendekatan project-based learning atau kelas eksperimen sama dengan pendekatan saintifik atau kelas kontrol. Oleh karena itu, dalam uji hipotesis akan menggunakan rata-rata skor post-test siswa saja. Namun, apabila H0 ditolak, yang artinya kemampuan awal siswa antara kelas dengan pendekatan project-based learning atau kelas eksperimen tidak sama dengan pembelajaran saintifik atau kelas kontrol, sehingga dalam uji hipotesis akan menggunakan rata-rata gain score, di mana normalized gain atau N-gain yaitu merupakan selisih antara nilai pretest dan posttest siswa yang menunjukkan peningkatan kemampuan statistikal literasi dan self-regulated siswa setelah dilakukan proses pembelajaran. Yang keempat ialah uji keefektifan pembelajaran. Uji ini digunakan untuk melihat manakah yang lebih baik di antara keduanya dan akan dilihat atau ditinjau dari masing-masing variabel terikatnya.